Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa saya akan melanjutkan cerita yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 7 ya. Kemarin pasal 6, ini pasal 7. Nah, saudara, pada waktu raja akan membunuh Elisa karena dia merasa susah sekali hatinya, dan dia datang kepada Elisa mengatakan demikian. Sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Untuk apa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya. Jadi ya dia merasa semua yang terjadi ini dari Tuhan ya. Kemudian Elisa menjawab. Ini pasal 7 ayat 1, kata Elisa, "Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini 1 seah tepung terbaik berharga 1 sikal, dan 2 seah jelai berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria." Nah, pada waktu itu ada perwira yang menjaga ya seorang kepercayaan raja. Dia berkata demikian, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Ya, maka jawab abdi Allah itu, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya." Ya, ceritanya demikian. Pada waktu itu ada 4 orang yang berpenyakit kusta di Samaria itu berpikir, ya mereka berunding, mereka mengatakan, ya kita kalau diam saja kita mati, ya kalau kita juga coba menyeberang ke tempat tentara itu, kalau mereka menangkap kita, kita juga mati sama-sama. Jadi nothing to lose, kita kesana aja, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, akhirnya 4 orang kusta ini pergi ke perkemahan tentara Aram. Sampai di sana mereka heran, tentara Aram itu tidak ada. Mereka semuanya seperti dengan tergesa-gesa ditinggalkan. Apa yang telah terjadi? Ya, Alkitab menceritakan bahwa tentara Aram itu mendengar ada seperti kereta, kuda yang datang, ada banyak sekali. Mereka mendengar suara yang bising itu, lalu mereka ketakutan. Dan mereka semuanya terbirit-birit lari. Barangnya semua ditinggalkan. Dan bahkan masih ada kuda dan lain-lainnya yang masih terikat. Mereka lari, ketakutan. Nah, karena itu, lalu mereka pikir, wah mereka ambil barang-barang yang ada di sana. Mereka mau menikmati. Ya, tetapi di antara mereka ada yang berkata, jangan begitu. Ya, tidak baiklah kalau kita berbuat begini. Padahal dia tahu bahwa orang-orang yang ada di Samaria itu sedang menderita. Ya, kita beritahu saja. Lalu kemudian mereka datang ke pintu gerbang memberitahu apa yang terjadi. Tidak ada orang. Ya, kita datang saja, semua barangnya ditinggal. Mereka bisa mengambil barang-barang itu. Tetapi raja masih ragu-ragu. Mereka pikir, barangkali mereka menjebak. Barangkali mereka sedang sembunyi. Nanti kalau kita datang ke sana, baru mereka menyergap. Ya, tetapi akhirnya dikatakan enggak ya. Dia membuktikan bahwa tidak. Apa yang terjadi pada waktu mereka di sana tidak ada apa-apa. Kemudian mereka juga menyuruh utusannya, cobalah beberapa orang lihat ke sana. Ya, naik kuda. Beberapa tentara ke sana dilihat dan sungguh bahwa tidak ada siapa-siapa dan barang-barang semua terserak. Nah, kemudian mereka kembali memberitahu, wah semua orang Samaria berbondong-bondong keluar dan menjarah ya, karena barang begitu banyak sehingga mereka ambil semuanya. Dan betul, akhirnya pada waktu itu karena orang-orang berdesak-desak keluar dari pintu gerbang, ini yang terjadi ya. Pada waktu itu perwira itu menjawab abdi Allah. Pada waktu itu perwira yang menjawab abdi Allah bahwa
Walaupun tiap-tiap langit dibuka, itu hal tidak terjadi. Dan pada waktu itu karena dia di pintu gerbang, orang-orang lewat ya terinjak-injak, saudara. Sama seperti waktu orang-orang nonton bola itu ya, berdesak-desak semuanya keluar. Sehingga dia jatuh dan terinjak-injak. Dia meninggal, dia tidak menikmati ya apa yang terjadi. Nah saudara, dari ini cerita yang ditulis di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, semuanya ada manfaatnya untuk kita renungkan ya. Jadi yang pertama, jangan terlalu cepat menuduh Allah pada waktu kita susah, lalu mau meninggalkan Allah, merasa apa gunanya kita percaya ya. Seperti Ayub mengatakan, kalau yang baik mau, kalau terjadi yang buruk kita tidak mau ya, nggak bisa begitu ya. Tetap kalau hubungan dengan Allah itu tetap harus percaya, itu harus percaya penuh. Kalau ada kejadian buruk, kejadian baik, kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya tetap berdoa. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa ada perwira yang mengejek ya. Mana mungkin, walaupun langit terbuka pun tidak mungkin barang menjadi murah. Nah, buktinya kita tidak tahu bahwa ada kejadian yang seperti itu. Kalau sekalinya Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, semuanya kalau bersama Tuhan dapat terjadi perkara-perkara yang besar, yang di luar kemampuan manusia berpikir. Manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Dan juga kita belajar di sini ya, bahwa ini orang-orang kusta itu dia tidak serakah. Sebetulnya dia bisa menikmati sendiri, tapi untuk apa? Begitu banyak. Jadi dia masih punya hati untuk menceritakan kepada orang-orang yang sedang kesulitan, ya, berbagi, sehingga semua orang mendapat bagiannya. Nah, saudara, orang kusta saja mereka punya pikiran demikian, ya. Apalagi saudara dan saya yang sudah punya firman Tuhan membaca cerita kejadian ini, marilah kita juga, kita punya berita yang baik, jangan disimpan untuk sendiri. Kita ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat menikmati keindahan hidup dalam Tuhan, menikmati hidup yang beroleh keselamatan di dalam Kristus. Ya, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dan minta ampun juga akan kesalahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan, kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami membaca dan merenungkan sehingga iman kami kepada Allah, kepada Tuhan kita semakin dikuatkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan segala sesuatu dapat terjadi di luar akal dan pikiran manusia. Terima kasih Tuhan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Ada berita yang baik, kami harus memberitahukan juga pada orang lain, supaya orang lain juga beroleh keselamatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena sering kami tidak melaksanakan perintah-perintah-Mu. Kuatkanlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, sehingga mereka semuanya rela menceritakan kabar baik kepada orang lain. Karena kami berdoa dan memohon semua ini demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Ya saudara-saudara, itulah renungan kita hari ini. Kiranya saudara semua diberkati. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.